Puji Tuhan, pagi hari ini saya mau share tentang satu kebenaran yang tidak sesuatu yang berat bagi kita, tentang kekhawatiran. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, ya. Karena kekhawatiran itu adalah sesuatu yang bisa menghambat pertumbuhan rohani kita. Kekhawatiran itu bisa melumpuhkan iman, percaya, dan harapan kita kepada Tuhan. Kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena Yesus sendiri konsen dengan kekhawatiran ini. Yesus memperhatikan ini yang luar biasa. Alkitab mengangkat ke permukaan ada 365 kata jangan khawatir, jangan bimbang, jangan cemas, jangan takut dalam Alkitab. Itu artinya Tuhan tidak mau kita khawatir dalam setiap satu hari. Tetapi Tuhan mau kita menjalani kehidupan kita ini dengan percaya kepada Tuhan bahwa Dia berkuasa. Saya kembali diingatkan apa yang disampaikan Pak Suito hari Senin bahwa kita tidak sedang dalam keadaan yang baik-baik. Ya, kondisi dunia, keadaan ekonomi, peperangan, gempa bumi, tanah longsor, kejahatan semakin meningkat. Bahkan ada arkeolog mengatakan bahwa es di kutub utara itu sudah mulai meleleh dan ketika itu naik permukaan laut akan terjadi sesuatu. Itu semua tidak salah. Tetapi kita tidak hidup atas apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat. Tapi kita hidup atas iman, atas firman Tuhan. Apa yang kita dengar itu jadi sesuatu aware untuk kita bangkit, untuk kita percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang kita alami, kalau kita percaya ada Tuhan yang sanggup menolong kita. Jadi kita tidak boleh dikendalikan, apalagi dikontrol dan dikuasai oleh ketakutan. Karena Ayub berkata dalam Ayub 3 ayat 25-26, justru apa yang kutakutkan itulah yang mendatangi aku. Ya, apa yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Aku tidak mendapat istirahat dan ketenangan. Orang yang khawatir, orang yang bimbang, orang yang cemas, itu akan membuat dia kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Kehilangan pengharapan akan janji-janji Tuhan. Nah, Tuhan mau pagi hari ini supaya kita percaya kepada Tuhan. Nah, satu ayat dalam 1 Petrus pasal yang keempat, 5 ayat yang ke-7 berkata begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi mari kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Kenapa? Sebab Ia yang memelihara kehidupan kita. Apa yang menjadi kekhawatiran kita? Baik yang hadir doa pagi pada pagi hari ini, mungkin habis ini doa pagi Bu Nini mau ke Solo untuk operasi pinggul. Saya mau katakan jangan khawatir Bu. Kenapa? Karena Alkitab berkata Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi apa saja yang kita alami, mungkin kita sedang bergumul dalam ekonomi kah, keuangan kah, sakit penyakit kah, apa saja, karena memang kita hidup tidak lepas dari persoalan. Tapi yang menjadi masalahnya adalah kita harus mempercayai Tuhan dan menyerahkan kekhawatiran kita, menyerahkan persoalan kita, menyerahkan kecemasan kita itu kepadanya. Sebab Alkitab berkata, serahkanlah segala ketakutanmu, kecemasanmu, kekhawatiranmu kepada Dia. Sebab Ia yang memelihara kamu. Ini menarik sekali bagi kita bahwa mari kita belajar. Jangan pikul beban kita dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mampu. Mari kita jangan pegang erat-erat masalah itu. Belajar berserah kepada Tuhan. Karena saya percaya ketika kita menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan, ada jalan keluar, ada solusi yang Tuhan siapkan bagi kita. Nah, ada 4 hal alasan-alasan ya mengapa kita tidak boleh khawatir. Ya, 4 alasan kenapa kita jangan khawatir. Yang pertama, alasan yang pertama, kenapa kita tidak boleh khawatir? Pertama, karena yang pelihara saya Tuhan. Yang pelihara saya siapa? Tanda tanya. Jawabannya Tuhan. Alkitab berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu.
Kekhawatiran tidak boleh mematikan spirit kita. Ingat, kekhawatiran tidak boleh menghentikan pengharapan kita kepada Tuhan, kepada perkara yang baik. Kekhawatiran tidak boleh menghentikan pertumbuhan rohani kita. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasih, orang yang khawatir itu orang yang tidak bisa bertumbuh secara rohani. Kenapa? Karena begitu dia dengar firman, firman yang dia dengar dihimpit oleh ketakutan, kekhawatiran, sehingga benih itu mati dan tidak bertumbuh. Makanya Tuhan mau supaya kita jangan dihimpit, dikendalikan, dikuasai, dikontrol oleh kekhawatiran. Tetapi mari kita percaya bahwa Allah sanggup pelihara kita. Sekalipun hari-hari ini sulit, harga-harga bahan pokok kebutuhan akan naik, mungkin akan ada sesuatu yang sulit ke depan. Tetapi ingat, kita ini sudah ada kurang lebih 1 bulan, kita sudah ada di pertengahan tahun 2023. Tinggal separuh lagi kita melangkah dan menyelesaikan tahun ini. Lalu kenapa kita khawatir? Tuhan ada bersama dengan kita dan menuntun setiap perjalanan kehidupan kita. Jadi alasan-alasan kenapa kita jangan khawatir. Yang pertama, karena yang pelihara saya, yang pelihara kita itu adalah Tuhan. Dan kalau Tuhan yang memelihara kita, janjinya ya dan amin dalam kehidupan kita pasti kita alami, pasti terjadi. Yang kedua, ya kita harus percaya kepada Tuhan sebab Dia baik dalam kehidupan kita. Alasan yang kedua adalah aku hidup karena Tuhan. Kita hidup ini karena Tuhan. Ya, Alkitab berkata sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Perhatikanlah burung-burung gagak yang tidak menabur dan tidak mempunyai gudang atau lumbung. Perhatikan coba. Kata tolong digarisbawahi, yang tidak menabur dan tidak mempunyai gudang. Gudang itu berbicara tentang stok, tentang persiapan, tentang apa yang akan kita alami. Nah, burung gagak ini tidak menabur, tidak punya gudang atau lumbung, namun dipelihara dan dimakan oleh Allah. Perhatikan, kita ingat peristiwa bagaimana Elia dipelihara oleh burung gagak. Alkitab berkata setiap hampir petang sore, burung gagak ini datang membawa roti dan daging untuk memelihara Elia pada masa kelaparan di tepi sungai Kerit. Oh, luar biasa. Allah berjanji bahwa Elia tidak akan pernah kekurangan. Bayangkan, burung gagak ini pemakan daging. Tetapi Tuhan membuat ususnya jadi kecil. Tuhan membuat dia tidak ada lapar. Sehingga jatah yang harus dia makan, dia kirim ke Elia. Itu cara Tuhan pelihara hidup kita. Dia tidak punya lumbung. Nah, mungkin ada yang berkata, ya tapi Pak Pendeta, kita bukan burung. Betul, kita ini manusia. Kita adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa, melebihi burung-burung gagak itu. Ingat, burung gagak tidak menabur, tidak mempunyai gudang untuk menyimpan, tidak punya lumbung. Namun demikian diberi makan oleh Allah. Betapa jauhnya kamu melebihi burung-burung itu. Kata Lukas 12 ayat 23 sampai 24. Jadi apa yang Tuhan mau inginkan terjadi dalam hidup kita ini adalah kehendak Tuhan agar ibu bapak, saya dan kita semuanya tidak boleh khawatir. Jangan khawatir. Colek kiri kanan, bilang katakan, hei jangan khawatir. Ya, Ibu Neti jangan khawatir. Ya, apa yang terjadi, ketakutan-ketakutan, kecemasan-kecemasan, serahkan semua sama Tuhan. Karena Alkitab berkata tadi di muka, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara hidup kita. Kita hidup bukan kata orang, kita hidup bukan kata dunia, kita hidup karena Tuhan. Aku hidup karena Tuhan. Dan kalau kita takut akan Tuhan, bukan takut akan masalah, Tuhan pasti pelihara kita. Tuhan pasti menolong dan memulihkan kehidupan kita. Yang ketiga, dengan singkat. Kenapa alasan-alasan yang ketiga? Yang ketiga adalah
Khawatir tidak menambah apa-apa pada saya. Ingat, kekhawatiran itu tidak menambah apa-apa pada saya. Ya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Ada enggak orang yang khawatir lalu kemudian sehat? Enggak ada. Justru mengurangi umurnya. Dia takut ginjalnya, dia takut liver, dia takut sakit jantung, serangan jantung mendadak, dia takut kencing manis, dia takut diabetes, takut kolesterol, dia takut ini. Nah, kita tidak boleh takut akan hal-hal ini, tapi kita mesti jaga. Nah, kalau kita sudah jaga, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita. Umpama kolesterolnya tinggi, jangan makan sate bak, jangan makan durian, jangan cuci mulut pakai sate kambing, ya nanti mati, sakit. Kita jaga hidup kita. Nah, kalau kita jaga, Tuhan juga menghargai apa yang kita lakukan. Jadi khawatir itu tidak menambah apa-apa pada saya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Jadi, jikalau kamu yang tidak sanggup membuat barang yang paling kecil. Ini menarik ya. Jadi jikalau kamu yang tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, paling 0 kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak menambah apa-apa dalam hidup kita kecuali intervensi Tuhan, mengapa kita khawatir akan hal lain? Oh, hal yang kecil saja kita tidak bisa buat. Hal yang apa saja kita tidak buat, lalu kenapa kita khawatir yang kita tidak bisa lakukan? Itu loh yang firman Tuhan mau sampaikan pagi hari ini. Jadi Alkitab berkata jikalau kamu tidak sanggup membuat barang yang paling kecil, apa paling kecil? Mungkin kita ada usaha, wah ya aku bisa buat Tuhan. Tapi kalau kita buat, kita tidak akan bisa maksimal. Lalu kenapa kita khawatir akan hal itu? Lalu kenapa kita khawatir akan hal-hal lain? Mari kita belajar berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia berdaulat sepenuhnya atas kehidupan kita. Jadi yang pertama tadi, Tuhan mau, alasan yang pertama adalah, kenapa alasan pertama jangan khawatir? Yang pelihara saya Tuhan. Yang kedua, aku hidup karena Tuhan. Perkatakan firman Tuhan ini setiap hari. Saya hidup bukan apa kata orang. Orang mungkin mau berkata sesuatu yang jelek tentang saya. No problem, tidak masalah. Yang penting hidup saya lurus. Takut akan Tuhan. Mau gosipin saya begini, mau ceritain saya apa, saya hidup, saya aman. Karena saya hidup apa kata Tuhan, bukan kata apa kata orang. Kalau kita mau mendengar, telinga kita ini tipis. Dengar orang mau ngomong aja, kita tidak bisa hidup dengan sukacita. Oh jadi pemimpin rohani begini, oh jadi gembala, oh jadi PKS, jadi pemimpin doa. Ribet, hidupnya jadi susah, tidak tenang. Tapi mari kita hidup apa kata firman Tuhan. Tuhan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasihku yang kekal, dan aku mencintai, aku memenuhi hidupmu. Cukup. Kita hidup bukan apa kata orang, tapi kita hidup karena Tuhan yang berbicara, yang mengasihi kita. Yang ketiga, khawatir tidak dapat menambah apa-apa pada saya. Kalau khawatir tidak menambah apa-apa pada kita, lalu kenapa kita dikendalikan, dikontrol, dikuasai oleh kekhawatiran? Apa yang menjadi masalah kita hari-hari di Bapak Ibu? Lukas 12, 25 dan 26 mencatat, belajar berserah kepada Tuhan. Serahkan semuanya pada Tuhan. Yang keempat, alasan yang keempat, sudah ada solusinya. Filipi 4 ayat 6-7, Alkitab berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apapun ya, anything, apapun, kita tidak boleh khawatir. Kenapa? Karena ada solusinya, sudah ada solusinya. Alasannya kenapa kita tidak boleh khawatir yang keempat adalah sudah ada solusinya. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah apa kekhawatiran kita dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, lebih baik mengucap syukur daripada khawatir. Lebih baik mengucap syukur daripada takut. Sehingga ketika kita mengucap syukur, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita
dalam Kristus Yesus. Itu kan yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi saya memotivasi kita, mengencourage kita pagi hari ini, mari jangan khawatir. Ya. Karena kekhawatiran tidak dapat menambah apa-apa dalam hidup kita. Kekhawatiran tidak bisa membuat kita bahagia. Kekhawatiran justru membuat kita jadi sakit. Kekhawatiran justru membuat kita tidak bisa tenang. Orang lain sudah bisa istirahat dengan tenang, kita tidak bisa tidur. Karena kita memikirkan itu dan kita ambil sendiri akan masalah itu. Tapi ayo, tolong serahkan semua masalah kita kepada Tuhan. Ya, pelayanan pun saya belajar untuk selalu berserah sama Tuhan. Ya, kita bersyukur. Ya, Harapan Indah ada pembangunan dengan anugerah Tuhan, Pak Wito bangun di sana, kita siapkan yang di dalam sebentar lagi. Ya, sudah semua pondasi sudah dibangun, tinggal tunggu bahan yang lain. Nah, jemaat-jemaat ada yang bertambah, bersama ini kita harus responi. Saya percaya Bekasi, Harapan Indah, Kelapa Gading, Kedoya, jemaat akan bertumbuh. Kita juga bersyukur Kelapa Gading sudah mulai Tuhan kirim lagi dengan pembangunan ini, ada sekolah minggu ruang, anak-anak mulai datang dengan senang mereka. Itu kan sesuatu yang kita harus berkatakan hal yang benar tentang gereja lokal kita, tentang pemimpin rohani kita, tentang teman-teman kita dalam pelayanan, tentang jemaat. Bahwa gereja ini tidak akan mengalami kemunduran, tapi terus maju. Karena ini pekerjaan Tuhan, ini bukan pekerjaan manusia. Yang bangun ini Tuhan. Pekerjaan ini akan tetap jalan. Tuhan bisa pakai siapa saja. Tuhan bisa kirim siapa saja untuk menggenapi rencananya di muka bumi ini. Jadi, ya sudah ada solusinya dalam setiap persoalan, pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Kesimpulannya, khawatir itu seumpama kerikil. Pernah tidak kita kelelip ada sesuatu yang masuk di mata kita? Ya, saya tidak tahu ini mau tanya siapa ya. Ada pasir atau apa saja yang terselip di pelupuk mata. Ingat, dan itu sangat mengganggu. Kita pakai insto, kita bersihkan. Karena ini biji mata. Ini mata kalau masuk tidak bisa lihat, kabur. Nah, kalau itu masuk, sangat mengganggu dan menyamarkan pandangan. Ya, nangkap ya. Nah, Yesus menyebut kekhawatiran dapat menghimpit pertumbuhan iman. Kita tidak lihat Tuhan. Karena ada sesuatu yang menutup. Apa? Kekhawatiran. Apa? Kecemasan. Apa? Kebimbangan. Mata rohani kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Tadi pujian Bu Wasyati naikkan. Kebaikan-Mu Tuhan sertai hidupku. Aku berserah kepada Tuhan. Hidupku bagimu. Loh, kita ini nyanyi lagu setiap hari ini. Tapi kita mengingkari akan firman Tuhan. Nah, Yesus menyebut kekhawatiran dapat menghimpit pertumbuhan iman kita. Saya heran, ada banyak orang yang sudah setia menjadi kuat, tapi selalu ribut hanya masalah kecil, hanya masalah hal-hal yang sepele. Tidak melihat bahwa gereja ini Tuhan sedang siapkan untuk menjadi pengantin mempelai yang siap menuai jiwa-jiwa. Ayo fokus kita sekarang jangan ke hal-hal yang masalah kecil. Kita tidak bisa bertumbuh dengan maksimal. Rohani kita sakitlah, bagaimana kita menjadi penuai. Ya kan? Tema GBI, Sinode seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri adalah menjadikan semua bangsa murid. Nah, bagaimana kita jadikan muridlah kita sendiri, belum sungguh-sungguh. Yesus menyebut kekhawatiran dapat menghimpit pertumbuhan iman. Orang khawatir tidak bertumbuh dengan maksimal, apalagi menghasilkan buah. Jadi anak Tuhan yang khawatir, yang dihimpit oleh ketakutan, kekhawatiran, itu tidak bisa bertumbuh dengan maksimal, apalagi mau berbuah. Apanya yang mau dihasilkan? Kalau khawatir, kalau bimbang. Tapi ketika kita belajar berserah sama Tuhan, percaya sama Tuhan, serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka kita menjadi orang percaya yang dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan di muka bumi. Tuhan memberkati kita. Shalom.